Nah ini yang center. Iya betul. Kenapa dibuka tadi itu? Namanya kita pegang senjata, kita pakai. Lihat, ada durian nggak? Takutnya saya mau sini nggak kamu. Gitu bang, betul. Udah. Oke. Aku boleh minta bang, minta di share. Boleh. Boleh bang ya, di share bang. Oke, sip. Di momen ini guys, kita nggak dapat. Oke, hari ini kita ada di rumahnya Pak Kiflan dan ini adalah beliau. Perkenalkan dulu bang ke pemirsa kita bang. Ya, saya Tonen Takta Singarimbun. Nah, asal saya dari Tanah Karo. Tapi kalau lihat leluhur saya turun Gajah Mada. Mantap. Artinya dalam bersidang sebagai profesi pengacara membela Pak Kiflan ini menganut norma-norma bagaimana Nusantara ini harus bersatu. Karena di sini saya melihat Pak Kiflan ini seolah-olah di luar daripada Nusantara. Kenapa? Dia diperlakukan hukum yang tidak berlaku untuk semua orang. Artinya yang dia tidak perbuat dia bisa dituduh, yang dia tidak ada dibuat jadi ada. Oleh karena itu makanya sebagai pengacara kami dalam setiap persidangan kami rekam semuanya, termasuk Iwan Helmi Kurniawan yang pelopor atau yang membuat sehingga Pak Kiflan jadi kena semua kata Iwan. Padahal di hukum manapun juga kalau hanya katanya saja tidak bisa, mesti ada saksi lain. Nah, apalagi itu digandengkan dengan Undang-Undang 1251 itu berkaitan dengan senjata api. Itu hati-hati seharusnya meletakkan orang itu terkait, karena itu undang-undang yang berat sekali, karena hukuman mati. Karena kalau mengenakan hukuman mati itu harus jeli, tidak boleh satu kali melihat langsung dikenakan. Ini buktinya tanggal 21 dia ditangkap. Pengakuan dia sendiri, si Iwan ini mengatakan bahwa diserahkan oleh Densus 88 kepada Jatanras yang melakukan penyidikan itu setelah Habil Marati ditangkap. Habil Marati ditangkap tanggal 29. Dari tanggal 21 sampai tanggal 29 ngapain aja? Makanya kemarin di persidangan kami meminta kepada hakim, mana video untuk melakukan BAP-nya? Ternyata tidak ada. Tanggal 21 tidak ada. Tanggal 23 tidak ada. Yang diadakan bukti BAP daripada Tajudin yang kami tanya kemarin itu tanggal-tanggal berbeda. Bayangkan dalam suatu perkara yang kena pasal 1 ayat 1 itu kan harusnya sempurna. Apalagi polisi penyidik yang menangani katanya sudah perform, artinya sudah berkualitas. Bayangkan dikatakan ada 3 BAP, yang ada hanya 2 BAP. Persidangan apa ini? Nah, jadi bersyukurlah kami dipilih oleh Pak Kiflan untuk menangani perkaranya, kemana perkaranya memang kompleks. Kalau tidak hati-hati, ya bukan Pak Kiflan aja kecebur, pengacara juga bisa kecebur, akan dicari-cari alasan-alasan supaya saya juga kena. Itu memang sudah terjadi. Saya dikode etikan, saya dari Polda datang ke Kongres Advokat Indonesia, Bang Indra Sanubis, mau mencari saya pengacara odong-odong atau bukan, palsu apa tidak. Nah, oleh jaksa juga, saya punya kode etik yang odong-odong itu diajukan juga ke hakim supaya saya tidak membela Pak Kiflan. Sudah terjadi. Nah, saya tidak perlu menunjukkan apalagi yang saya alami akibat menangani Pak Kiflan. Saya tidak mau berdongeng. Nah, itulah ceritanya. Perkara Pak Kiflan Jen yang kita sayangin ini harus kita bela. Bang, maaf kalau kata orang kan di mana ada pengacara, di situ ada klien. Nah, apakah selama abang sebagai pengacara ini ada tingkat kesulitan untuk menghadapi Pak Kiflan untuk membela beliau? Jadi saya jadi pengacara Pak Kiflan ini jangan dibayangkan profit oriented atau client relation, bukan. Jadi saya terpanggil untuk membela Pak Kiflan, saya datangin beliau di Guntur. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak untuk bisa bebas, maka tambah pengacara Bapak. Saya mengajukan diri untuk Bapak pilih. Walaupun pada waktu saya tahu Pak Kiflan belum ada pengacara. Belum ada pengacara, walaupun ada yang lain mendampingi, tapi bukan pengacara lah. Artinya itu orang kebetulan saja mungkin mendampingin. Makanya saya ditunjuk oleh Pak Kiflan sejak 30 Mei 2019 setelah beliau dituntur. Nah, jadi hubungan saya dengan Pak Kiflan
Hanya satu saya tanya, Bapak apa sih masalahnya? Oke, tidak berubah Pak ya. Saya akan jamin Bapak seperti ini, seperti ini. Saya bilang, itu dari awal. Makanya Pak Kiflan akhirnya memilih saya atau kami dengan tim saya. Yang lain-lain itu sudah tidak dipilih oleh Pak Kiflan lagi karena Pak Kiflan sejiwa. Nah, jadi kami tidak ada di sini unsur imbal balik, tapi murni saya akan membela karena saya menganggap Pak Kiflan ini salah satu idola saya. Saya masih kecil aja saya udah tahu beliau kan begitu. Gimana beliau sepak terjangnya di dalam TNI maupun terhadap Nusa dan Bangsa ini, perjuangan di Papua, perjuangan di Timur Timur. Jadi wajib ada anak bangsa yang turun harus membela. Nah, itu bukan saya. Oke Bang, kalau bicara tingkat problematika yang dihadapi oleh Pak Kiflan sendiri nih menghadapi skenario secara dalam tanda petik. Nah, Abang sendiri menyingkapinya bersama rekan-rekan 8 lawyer yang lain seperti apa nih Bang? Jadi begini, perkara Pak Kiflan ini lawannya pemerintah, lawannya rezim. Buktinya, kan itu, saya bicara bukti. Tidak ada orang di Republik ini secara personal diumumkan di kantor Menko Polhukam kejahatannya. Itu tanggal 28 Mei oleh Kapolri. Setelah itu dilanjut beberapa kali doorstop oleh Pak Muldoko, oleh yang lain-lainnya, saya nggak usah sebut namanya. Setelah itu tanggal 11 Juni secara layar lebar, kayak kita nonton layar tancap di kantor Menko Polhukam lagi itu. Ditayangkan testimoni 3 orang, ada Helmi Kurniawan, ada Tajudin, dan ada Irfan. Irfan sudah jelas menyatakan bahwa isi testimoninya tidak benar. Tajudin juga kemarin mengatakan semua yang saya bacakan itu adalah yang saya ketahui setelah saya di Polda. Baru dibacakannya, bukan kejadian sebelumnya dengan Iwan yang belum saya hantam besok. Nah, kalau Iwan jelas katakan bahwa dia diberikan Pak Kiflan uang itu 9 Maret, bukan 2 Februari. Nah, digorengnya jadi 2 Februari itu di Juni-Juli kan gitu. Nah, jadi perkara Pak Kiflan ini, kalau saya mau bilang, kalau narkoba kan gampang mecahin perkaranya lah. Kami kemarin baru ngurus perkara anak Pak Sirudin Tanpa Pungkas, gampang kok selesainya, nggak sulit. Ini paling sulit, kenapa? Karena Iwan sendiri mengatakan 21 dia ditangkap, diberi di Densus 88 dulu. Setelah si Habil Mariti ditangkap, itu tanggal 29, baru dia diserahkan ke Jatan Ras Unit 3 katanya. Bayangkan orang ditangkap, dikasih ke Densus dulu, baru ke penyidik umum. Padahal ada namanya Ibda atau Letda Mada yang mengaku dia yang membuat laporan polisi pada tanggal 21 Mei 2019. Dibuat laporan jam 12 apa jam 12 kalau di tulisannya, tapi dia dalam persidangan kepada saya mengatakan bahwa buat laporan jam 8 malam. Nah, ini perkara paling rumit, tapi menarik bagi saya, karena kalau bukan ada tantangan ya saya nggak akan mau, karena bintang saya Aquarius, siu saya naga, kebetulan masih keturunan dari terah Gajah Mada, jadi memang harus berat. Ini perkara paling berat yang ada di Nusantara. Paling berat? Ya, di selama Nusantara. Abang menjadi seorang pengacara? Bukan selama saya seorang pengacara, selama Republik Indonesia ada. Kalau Abang sendiri menjadi seorang pengacara sudah berapa lama? Kalau saya resminya jadi anggota KAI, kan gitu kita pengacara. Tapi kalau saya terlibat dalam dulu ada Mayor Jenderal juga dituduh illegal logging, sama juga kan gitu. Kalau dulu tentara sampai ngamen kayu kan gitu. Itu dari tahun 96. 96 ya, 96. Oke. Bang, kaitannya dengan MK Bang, bersama rekan-rekan 8 lawyer ya Bang ya? Iya. Ya, ini nanti kan akan ada lanjutannya Bang. Baru kemarin pengajuan kan, pendahuluan ya, kurang lebih ya Bang? Iya. Yang dilakukan. Apa yang akan diperbaiki kan kemarin juga sempat dari pihak hakim meminta ada perbaikan itu sendiri Bang. Jadi kan sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu adalah tempat yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi artinya ini adalah persidangan sakral. Enggak sembarang orang masuk ke sana. Masalah pilpres saja di sana. Masalah gubernur semua di sana. Artinya siapa yang masuk ke sana itu adalah yang memang lebih kepada harkat dan martabat. Kalau nggak ada harkat martabatnya nggak perlu ke sana kan gitu. Nah, Pak Kiflan ini kan maupun Nazwa Armi ini harkat martabatnya sudah diinjak-injak.
oleh suatu undang-undang, aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, pemerintah ini maksudnya DPR ataupun presiden kan begitu. Nah, pada waktu undang-undang dibuat, itu harusnya nyawa atau roh daripada konstitusi sudah ada kandungannya. Ternyata setelah kita bolak-balik, Pak Kiflan kena adalah undang-undang yang paling berat saya bilang. Itu kan hukuman mati, itu kan paling berat tuh. Harusnya kalau yang hukuman berat, undang-undangnya, pidananya, untuk orang disangkakan ke sini, itu tidak sama dengan undang-undang KUHP pencuri ayam, pencuri kambing, pembunuh. Dia harus diyakinkan bahwa ini memang ada, bukan katanya. Kalau hanya katanya semua kena. Nah, ini akan berisiko akan berulang untuk siapa belakangan hari. Apalagi untuk misalnya bukan saya nggak tahu, tapi kata orang kalau purnawirawan itu pasti punya senjata. Apakah senjata yang tidak dipulangkan? Apakah senjata didapat waktu berperang jadi oleh-oleh? Apakah senjata yang dibawa pulang dari luar? Dia punya semua. Kena nanti semua di gara-gara ini. Hanya karena suatu katanya. Akhirnya kena katanya, masuklah penyidik dengan kewenangannya, objektivitasnya kan gitu. Langsung ditersangkakan. Dibikinlah semua cerita jadi ada. Seperti kemarin, Iwan katakan, Mayer itu warnanya drop. Kok ini sudah ada pandu-pandunya? Ladies gun, dia bilang ini stainless. Itu sudah karatan. Di mana-mana anak kecil juga tahu kalau stainless itu nggak karatan. Kalau sendok kita stainless karatan, ya bukan stainless namanya kan gitu. Berarti kaleng-kaleng kan? Nah, sekarang kalau senjata kaleng-kaleng itu senjata bukan. Nah, itu aja. Apalagi yang panjang, yang revolver panjang, yang panjang itu. Kalibernya pun nggak jelas. Nah, bayangkan berapa banyak orang yang nanti masuk penjara karena apa? Karena tidak ada kejelasan daripada undang-undang ini bisa kena. Itu kan barang siapa memasukkan ke Indonesia membuat. Artinya apa? Ini untuk importir. Mengeluarkan dari Indonesia itu untuk eksportir, itu udah jelas. Tapi setuju nggak apa yang disampaikan Iwan kemarin, dikatakan itu adalah rakitan? Lah, memang itu rakitan. Tapi polisi katakan bukan rakitan. Yang Mayer itu kan pabrikan buatan Jerman. Bayangkan seorang pangkat kompol, bukan saya hina, ini fakta persidangan. Dia katanya sudah ahli menguji senjata dari laboratorium kriminalistik Mabes Polri itu. Maka saya mau suratin, saya mau laporkan itu orang. Dia bilang enggak, ini buatan Jerman. Lah untuk nyatakan buatan Jerman, pernah nggak nanya ke pabrik Jerman? Ini buatanmu bukan? Yang tahu tuh barang dia tentu yang bikin. Kedua, ada nggak surat-suratnya? Ada nggak serial number? Ada nggak tulisan Mayer? Di persidangan Army dia bilang ada tulisan Mayer. Kemarin kita tanya sama siapa? Si Iwan, baca. Nggak ada, balik kan? Dua-dua nggak ada, berarti ganti lagi mau senjatanya. Siap. Gila ini persidangan. Maka saya bilang ini sidangnya ini luar biasa, ini berat sekali. Seharusnya kalau saya bukan punya kekuatan yang kuat, pengetahuan yang kuat, tidak diredoi oleh yang mencipta Tuhan yang menciptakan saya nggak akan kuat. Sudah mati saya. Nah, jadi ini perkara paling berat di Nusantara ini ya ini Bapak ini. Nggak ada jadi ada. Kalau membunuh ada, curi ayam ada. Ini nggak ada. Bayar hati kasih orang $15.000. Kau demo ya, kau harus pertahanan super semar yang ngomong ya. Ini dibilang untuk senjata. Niat baiknya, saking cinta sama super semar. Artinya apa? Ini nasionalisme. Kalau golongan darahnya NKRI, cuman nggak ada golongan darah NKRI. Ada AB atau O kan gitu. Ini udah jelas. Maka wajib kita bela. Jadi kepada kawan-kawan di seluruh Nusantara yang advokat yang mempunyai jiwa dengan saya ada sama, mari kita bergabung. Ya, emak-emak, bapak-bapak, purnawirawan dimanapun juga yang sudah memberikan 3.800 supporting kepada Pak Kiflan, mari kita lebihin lagi bahwa ini wajib dibela. Kalau tidak, kapanpun Anda akan bisa kena seperti ini. Kalau tidak dari sekarang kita hentikan melalui Mahkamah Konstitusi. Baik Bang. Oke, nanti kita lanjut bersama Bapak Kiflan, Bapak Kiflan Zain. Dan sahabat News Radio, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali sama pending dulu.